Bab 5. Dialektika. Pasal 1. Timbulnya persoalan dialektika. Sampai sekarang, kita melayani perkara yang terutama berhubungan dengan logika, ilmu berpikir. Semua pertanyaan yang dimajukan boleh dijawab dengan ya atau tidak. Syahdan, menurut logika, ya bukan berarti tidak, dan tidak itu sama sekali tidak, bukan berarti iya. Dalam geometri ENCO dan ilmu alam ENCO yang sudah kita uraikan dahulu, kita mengadakan semua pertanyaan yang boleh dijawab ya atau tidak. Dalam biologi, kita sudah sedikit meraba pertanyaan yang tiada bisa diputuskan dengan ya dan tidak semata-mata. Tetapi, kita tinggal meraba-raba saja dan segera menarik tangan kita kembali. Sekarang sudah sampai waktunya buat memeriksa pertanyaan yang tiada bisa lagi dijawab dengan ya dan tidak. Sekarang sudah sampai waktunya buat memeriksa pertanyaan yang tiada bisa diselesaikan oleh logika. Pertanyaan yang tiada bisa diselesaikan oleh logika itu adalah bermacam-macam, masing-masing mengandung salah satu atau beberapa perkara yang di bawah ini. Bagian 1. Tempo. Pertanyaan umpamanya, apakah Edison bodoh atau pandai, tiadalah bisa dijawab dengan pasti menurut logika saja, dengan ya atau tidak begitu saja. Kita tahu ketika berumur 6 tahun, Thomas Edison diusir pulang oleh gurunya karena bodoh. Tapi seluruh dunia sekarang mengetahui pula bahwa Thomas Edison yang akil balik betul-betul mencahayai dunia kita dengan hasil otaknya yang gilang gemilang itu. Teranglah di sini, sang tempo mengubah Thomas dari murid yang goblok menjadi satu jenius, maha cerdas, yang akan tetap dapat kehormatan sejarah dalam dunia, seperti Faraday, Ohm, Ampere, dan kawannya yang lain dalam ilmu listrik. Kita diajar di sekolah menengah bahwa titik kalau ditarik terus akan menjadi garis, dan garis ditarik terus akan menjadi bidang, dan bidang yang ditarik terus akan menjadi badan. Semua pekerjaan ini memakai tempo. Kita perlu memakai tempo buat mengubah titik menjadi garis, atau garis menjadi bidang, dan akhirnya bidang jadi badan. Tetapi pada saat di mana titik belum menjadi garis, garis belum menjadi bidang, dan sebagainya, kita tidak bisa jawab apakah ini titik atau garis, dan seterusnya, garis atau bidang. Dalam ilmu alam, kita mengetahui bahwa air, kalau dipanaskan, sesudah beberapa lamanya, hilang menjadi uap. Dalam hal ini, kita tahu benar mana yang air, mana yang uap. Tetapi ada saatnya di mana kita tak bisa menjawab apakah ia itu masih air atau sudah menjadi uap. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita berjumpa dengan bermacam-macam pertanyaan yang tiada bisa diputuskan dengan ya dan tidak saja kalau sang tempo campur. Mudah mengatakan orang itu tua kalau memang sudah hampir atau lebih 100 tahun umurnya, bermata kabur, berambut putih dan bertelinga pekak dan sebagainya. Atau masih bayi, kalau berumur 3 atau 4 bulan. Jawablah dengan ya atau tidak tua kalau seseorang tetap kuat berupa muda, walaupun umpamanya sudah kira-kira 50 tahun. Adalah saatnya di mana kita semua makhluk bernyawa ini, seorang dokter yang pintar pun tak bisa menjawab dengan pasti bahwa kita sudah mati atau masih hidup. Jadi, jikalau pertanyaan itu dicampuri oleh tempo di mana campur perkara timbul dan hilang, hidup dan mati, disinilah logika semata-mata menjadi gagal. Bagian 2. Berkena-kenaan, berseluk-beluk. Kita masih ingat bagaimana perbedaan besar di antara dua ahli biologi besar menghampiri persoalan tentang tumbuhan dan hewan. Lenszius menganggap setiap jenis, spesies, baik tumbuhan ataupun hewan sebagai berdiri sendirinya, tunggal, tak berkenaan dan tak ada seluk-beluknya dengan jenis lain. Sedangkan Darwin menganggap sebaliknya, satu sama lain tak bisa dipisahkan, dipancirkan sendirinya. Linnæus menganggap masing-masing jenis sebagai barang yang tetap yang pada satu saat dibuat yang maha kuasa.
Sedangkan Darwin menganggap masing-masing jenis itu berubah sesudah beberapa lama disebabkan oleh pilihan alam atau natural selection. Linnaeus berpendapat bahwa masing-masing jenis mesti diperiksa satu persatunya, terpancir sama sekali dari jenis yang lain-lain. Sebaliknya, Darwin memeriksa peralamatan masing-masing jenis dengan seketika pun tak melupakan perkenaan dan seluk-beluknya jenis itu dengan jenis yang lain. Lentzius setia pada logika hewan ini masuk jenis ini, bukan jenis itu. Kodok ini tak ada seluk-beluk dan perkenaannya dengan burung dan seterusnya. Darwin setia pada logika di mana logika bisa berlaku, tetapi meninggalkan logika kalau logika tiada berdaya. Ini jenis perkenaan dengan itu, seluk-beluk dengan itu, bukan ini atau itu saja. Kodok berkenaan betul dengan burung. Perbandingkanlah tengkorak, tulang belulang, hati, jantung, dan sebagainya di antara kedua jenis itu. Perhatikanlah tulang belulang dan sekalian anggota hewan dan cacing sampai ke manusia. Tiadalah Tuan menjumpai seluk-beluk perkenaan satu sama lainnya. Perhatikanlah jenis hewan di Papua yang berada di antara binatang yang melahirkan anak hidup-hidup dengan burung, yaitu binatang yang bertelur tetapi menyusukan anaknya. Di Amerika Selatan ada barang setengah tumbuhan dan setengah hewan, yaitu tumbuhan yang bisa menangkap mangsanya. Dalam laut ada barang setengah benda setengah tumbuhan. Hasil pekerjaan Linnaeus ialah mencadangkan satu sistem atau tata tumbuhan dan hewan mati yang dipelajari oleh pengikut logika saja, terutama pengikut logika mistika. Sedangkan teori Darwin menjadi pedoman bekerja buat ahli kebun dan ahli hewan yang tak putus mencangkokkan tanaman dan memilih yang baik, membuang yang buruk, baik tumbuhan ataupun tampang hewan, sehingga makin lama kita mendapat bunga yang lebih harum, buah yang lebih lezat, dan hewan yang lebih tegap, kuat, gemuk, berfaedah, dan kembang biak. Bagian 3. Pertentangan. Pada matematika dan ilmu alam rendahan, ya dan tidak itu tak langsung berupa pertentangan yang terang, melainkan mula-mula berupa timbul atau hilang. Baru pada kedua perkataan timbul dan hilang ini, Whedon dan Vergen, kata Engels, dia berupa pertentangan. Tetapi pada ilmu masyarakat berdasarkan komunisme, ya dan tidak itu langsung dan nyata berdasarkan pertentangan. Pencaharian Arab di daerah tempat saya menulis Marilog ini, yakni daerah Jakarta, terutama sekali memperbungakan uang umum di pasar-pasar dipinjamkan Arab pada Indonesia Rp1 dengan bunga 5 sen sehari. Berupa kecil, tetapi menurut perhitungan matematika, bunga semacam itu dan 1.825% setahun. Ini menurut logika, menurut hitungan bunga berbunga pula, sameng gestel de interest. Dengan kerja semacam itu dari turunan ke turunan, mereka menjadi kaya. Ada kaya raya mempunyai tanah dan rumah. Tentulah bukan satu kali hal yang kita tuliskan di bawah ini sebagai contoh yang terjadi semenjak bangsa ini meninggalkan tanah suci dan mencemarkan kaki pada tanah kita yang dianggap tidak suci ini. Sebagai misal, seorang tuan tanah Arab, kita namakan saja Halal bin Fulus, sudah lama meminjamkan uang pada seorang petani Indonesia. Petani menanggungkan tanah dan rumahnya atas pinjaman itu. Dia tak bisa melunaskan hutangnya. Sebaliknya, membeli makanan dan pakaian dan membayar pajak kepada pemerintah Belanda saja sebetulnya tak bisa ditutup dengan hasil tanahnya yang sebidang kecil itu. Keperluan luar biasa pada umat Islam seperti menyunat dan mengawinkan anak dan merayakan hari besar Islam, Lebaran, menuntut ongkos luar biasa yang bagaimana juga rajinnya dia bekerja tak bisa dipenuhi lagi. Terpaksa, ia meminjam uang lagi kepada Tuan Halal bin Fulus dari tanah suci yang seagama dengan dia. Melunaskan hutang dan bunganya yang makin lama bertambah-tambah itu, Tuan Halal bin Fulus tahu pula akan sifatnya petani Indonesia, het zachte volk der aarde, itu bangsa yang semanis-manisnya gula Arab. Pun manis dan Tuan Fulus tak keberatan melebihi harga tanggungan. Tetapi pada satu ketika, harga tanah pekarangan dan rumah petani sampai menjadi kurang atau hampir saja dengan hutang bunganya. Di sini Tuan Fulus baru sekarang petani ada semacam tikus di dalam cengkraman kucing. Seagama atau tidak, dengan manif atau suara keras, namun hutang mesti dibayar.
Kalau kebetulan petani ada mempunyai anak perawan yang cocok sama perasaan Tuan Fulus, suka atau tak suka si perawan karena petani kebuntuan jalan, perkara hutang mungkin dihabiskan dengan perdamaian di antara Tuan Fulus dengan petani Indonesia berdua saja. Tetapi kalau petani kebetulan punya anak bujang saja, atau kalau ada perawan yang cantik, tetapi jika si ayah meskipun kemauan anaknya yang tak mau dikawinkan dengan Tuan Fulus yang sudah tua dan beberapa kali kawin itu, maka di sini timbullah percekcokan. Tuan Halal bin Fulus kita andaikan marah dan pergi mengadu ke pengadilan. Perkara diperiksa. Kalau perlu, Tuan Fulus mencari advokat yang pintar, arif bisaksana, yang tentu akan berusaha keras menurut nilai pembayarannya. Dalam 99 di antara 100 perkara semacam itu, tentulah Tuan Halal bin Fulus berasal dari Tanah Suci yang menang. Petani yang tak kuasa membeli beras atau sehelai pakaian buat anak bini masa lebaran, kalau tak meminjam lebih dahulu pada Tuan Fulus, manakah bisa bayar advokat? Pengadilan umpamanya memutuskan bahwa si tani mesti menjual tanah, pekarangan, rumah dan perabotan kalau ada, sapi atau ayam pun kalau ada, buat membayar hutangnya. Sedikit kepanjangan buat contoh, tetapi kependekan buat hal yang banyak sekali terjadi di Pulau Jawa dan penting buat kehidupan Indonesia. Sekarang kita bertanya, adilkah putusan hakim tadi? Inilah salah satu dari pertanyaan yang tiada boleh dijawab dengan ya dan tidak saja, karena pertanyaan itu berkenaan dengan perkara yang berhubungan dengan masyarakat yang bertentangan di antara yang berpunya dengan tak berpunya. Tuan Fulus Muslimin yang berpunya, sebagian besar dari kaum ulama dan pemerintah berdasar kepunyaan sendiri, tentulah 100% membenarkan putusan itu. Petani berhutang dan hutang mesti dibayar. Ini cocok dengan semua undang kemodalan dan secocok dengan semua agama. Sebaliknya, filsafat kaum tak berpunya atau undang kaum tak berpunya, di mana kaum tak berpunya menguasai negara, 100% pula akan memutuskan bahwa putusan hakim tidak adil. Kalau penulis ini umpamanya berkuasa mengambil putusan, maka penulis akan menyuruh pilih saja satu dari dua putusan. Pertama, karena Tuan Halal bin Fulus bukan bangsa Indonesia, supaya pulang kembali ke Tanah Suci dengan diizinkan membawa sekedarnya dari harta bendanya, atau kedua, boleh tinggal di sini, tetapi mesti mengembalikan semua hartanya pada negara Indonesia. Dalam hal kedua, dia lebih dahulu mesti dijadikan manusia yang berguna buat masyarakat Indonesia, yaitu dengan menukar dia sebagai parasit, shilok, lintah darat, menjadi pekerja sekurangnya 13 tahun. Setelah itu, baru boleh diterima menjadi penduduk yang sama haknya dengan pekerja yang lain-lain. Pendeknya, dalam perkara di antara dua pokok yang bertentangan, kita tidak bisa menjawab dengan ya atau tidak, benar atau salah, adil atau dalim. Sebelum kita mengambil pendirian, mengambil penjuru dari mana kita mesti memandang, point of view. Apa yang dipandang adil dari satu pihak berarti tak adil dipandang dari pihak yang lain, dan sebaliknya. Sebab itu, kita mesti lebih dahulu berpihak pada yang lain atau sebaliknya. Inilah artinya menentukan point of view. Dari salah satu sudut, barulah kita bisa memandang dan menentukan ya atau tidak. Bagian 4. Gerakan. Satu bola berguling bergerak. Pada satu saat kita bertanya, apakah bola ini pada saat ini di sini atau tidak di sini? Inilah pertanyaan yang tiada boleh dijawab dengan ya atau tidak saja. Dari sinilah timbulnya dialektika, yang juga pernah dinamakan ilmu berpikir dalam gerakan. Dalam hal semacam ini, kita mesti menjawab ya dan tidak. Bukan saja ya atau hanya tidak, tetapi ya dan tidak, keduanya. Sebab kalau kita jawab ya, maka hal ini bertentangan dengan keadaan bola yang bergerak. Bola yang bergerak tentulah tidak di sini lagi. Kalau sebaliknya kita jawab tidak, maka hal ini mesti bertentangan dengan pertanyaan kita sendiri. Karena kita bertanya, apakah pada saat ini bola itu ada di sini dan memang ada di sini. Jadi, dalam semua benda yang bergerak, kita mesti memakai dialektika. Kita mesti ketahui bahwa semua benda di dunia ini tak ada yang tetap. Semuanya berubah, bergerak. Tumbuhan muncul dari bijinya, tumbuh, berbuah, dan mati. Zatnya kembali ke tanah, ke air, dan ke udara. Hewan lahir, tumbuh, beranak, tua, mati, dan zatnya kembali ke tanah. Logam berkarat dan luntur. Bintang yang sebesar-besarnya bergerak pada sumbunya sendiri. Bumi bergerak mengelilingi bintang, ialah matahari. Atom yang kecil itu pun tiadalah tetap, melainkan bergerak juga. Begitu juga kodrat.
berubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sekarang kodrat itu berupa panas, nanti dia berupa sinar, sebentar lagi bertukar berupa cahaya. Sekarang kodrat itu tersembunyi dalam air, nanti dalam uap. Di sini kodrat panas atau sinar tersembunyi dalam listrik, di sana pada benda menyala. Begitulah seterusnya. Seperti kata Engels, saya ingat dalam anti-Duhring, seluruhnya gerakan alam itu boleh diikhtiarkan dengan peralihan kodrat yang tiada putus-putusnya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Banyak sekali pemikir mengikhtisarkan alam kita ini dengan matter in move, benda bergerak, karena gerakanlah yang jadi sifat benda yang terutama. Maka dialektikalah hukum berpikir yang terutama sekali. Pada 4 perkara tersebut, di ataslah timbulnya persoalan dialektika. Kalau dipandang dari penjuru tempo, maka dialektika itu boleh juga kita namai ilmu berpikir berlainan, yaitu dalam hal berpikir yang memperhatikan tempo, di masa sesuatu benda, tumbuh dan hilang, hidup dan mati. Kalau dipandang dari penjuru kena-mengena dan seluk-beluknya sesuatu benda dengan benda lain, maka dialektika tadi boleh pula dikatakan ilmu berpikir yang dalam hal kena-mengena. Dalam hal berseluk-beluk, Verkenting und Zusammenhang, kata Engels, bukan sendirinya. Sering sekali dialektika dinamai ilmu berpikir pertentangan, dan seperti sudah kita katakan di atas, juga pernah dinamai ilmu berpikir dalam gerakan. Kata Engels juga kita mesti mempelajari suatu benda dengan memperhatikan pertentangannya, kena-mengenanya, serta seluk-beluknya, pergerakannya, tumbuh, dan hilangnya. Pasal 2. Dialektika dan logika. Bilakah dipakai dialektika dan bilakah dipakai logika? Sungguh pun dialektika yang terutama menguasai daerah kita berpikir, tiadalah ini berarti bahwa logika tiada berguna sama sekali. Di sini belum tempatnya buat menguraikan logika, tetapi kita tiada pula asing lagi sama logika itu. Cara yang kita kemukakan yang dipakai dalam ilmu alam ialah cara yang diutamakan dalam logika. Kita masih ingat yang cara 3 itu, yakni induksi, deduksi, dan verifikasi, seperti yang sudah kita terangkan dahulu. 3 cara ini ada perkenaannya dengan 3 cara yang dipakai dalam matematika, ialah sintetik, analitik, dan ad absurdum. Demikianlah kita sudah berkenalan dengan logika itu. Buat menjawab pertanyaan di atas, tiadalah perlu kita lebih dahulu menguraikan logika yang lebar dan dalam. Sambil mengingat yang sudah-sudah, cukuplah kalau kita majukan di sini sifat logika yang terutama dan bertentangan dengan sifat dialektika. Juga perkara ini tiada asing lagi. Sudah kita uraikan bahwa menurut logika, ya itu ya, dan ya itu bukan tidak. Cuma bentuk yang tidak dipakai dalam buku logika bukan bentuk yang kita majukan begitu, walaupun maknanya sama. Bentuk yang lazim dipakai buat menggambarkan logika, yakni A sama dengan A. A bukan non-A. Jadi hukum berpikir yang berbentuk A bukan non-A itu sama maknanya dengan ya itu bukan tidak. Dalam buku logika juga sering dikatakan sesuatu barang bukan lawan barang itu. A thing is not its opposite. Tetapi di atas telah diterangkan bahwa sesuatu barang itu boleh lawannya barang itu. A itu boleh non-A. Ya itu boleh berarti tidak. Bola bergerak itu pada satu saat boleh di sini dan tiada di sini. Pada satu waktu orang itu boleh hidup dan mati. Pada satu waktu air itu boleh air atau uap, dan sebagainya. Bagaimana kita bisa damaikan kedua hukum berpikir yang berlawanan satu sama lainnya itu? Atau tidakkah mereka bisa didamaikan, sehingga kalau yang satu hidup, yang lainnya mesti mati? Kalau yang satu dipakai, lainnya mesti dibuang? Atau bolehkah masing-masing kita beri daerahnya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa dalam daerah ini kita pakai terutama dialektika, dan dalam daerah itu kita pakai terutama logika? Memang kita bisa menentukan daerah masing-masing, dan dalam daerah masing-masing berkuasa salah satunya hukum berpikir itu. Tetapi tiadalah masing-masing berkuasa dengan sewenang-wenang, melainkan mengakui kekuasaan pihak yang lain dan berseluk-beluk juga dengan yang lain itu. Bahwasanya dalam ilmu gerakan sendiri, yakni dalam ilmu kodrat, sebenarnya dalam mekanikal, timbul dialektika. Disinilah dialektika mempunyai daerah yang luas sekali. Ilmu benda berhenti masuk ke daerah stariks.
Pada benda yang berhenti ini, yang boleh diamati dengan tenang ini, berkuasa sekali logika. A sama dengan A, dan A bukan non-A. Seperti pada uraian dahulu kita sudah perlihatkan bahwa pada matematika dan ilmu alam rendah dan tengah, besar sekali kekuasaannya logika. Sedangkan pada matematika dan ilmu alam tertinggi, kita terutama mesti lari pada dialektika. Pemikir logika yang sering dimajukan oleh Plekhanov sebelum bercerai ialah guru dan kawan separtainya Lenin, ialah Uberweg. Memang Uberweg jitu sekali mendefinisikan logika, sesudah ilmu ini dia bandingkan dengan dialektika. Kata Uberweg, pertanyaan yang pasti dan berpengertian pasti apakah satu sifat termasuk pada satu benda mesti dijawab dengan ya atau tidak. Marilah kita ambil satu misal buat menerjemahkan definisi Uberweg ini. Di hadapan kita ada satu kotak. Kotak itu seperti biasa mempunyai 6 sisi. Sisi depan dan belakang dicat putih, serta sisi kiri dan kanan dicat hitam. Kalau kita mesti bertanya menurut Uberweg, kita mesti menyusun persoalan kita seperti di bawah ini. Apakah warna kotak ini kalau dipandang dari muka? Jawab putih. Kalau dipandang dari sisi kiri, jawab hitam. Dengan begitu, pertanyaan kita adalah pasti. Kita tanyakan warnanya kotak kalau dipandang dari satu pihak, bukan warna seluruhnya kotak itu, hanya warna sebagiannya dari kotak tadi. Jawabnya yaitu putih juga pasti, karena putih bukan hitam. A sama dengan A dan A bukan non-A. Dengan begitu, kita memenuhi definisi Uberweg seperti di atas. Warna kotak kalau dipandang dari muka, jadi sebagian kotak adalah putih, bukan hitam. Kalau pertanyaan itu mesti disusun buat seluruhnya kotak dan cocok pula dengan definisi Uberweg, kita mesti susun. Apakah warna seluruh kotak itu kalau kita pandang dari sudut? Di sini Uberweg gagal. Dia tidak bisa menjawab secara dialektika sebab di sini kita bertemu dengan perkara yang berseluk-beluk. Pertanyaan seperti ini kita mesti jawab dengan putih dan hitam, yaitu putih dan tak putih, A dan non-A. Jawabnya kembar, tak bisa dipisahkan. Tetapi Uberweg juga cerdik dan bukan keras kepala. Pada tempat lain, sesudah berpengalaman lebih banyak, dia juga terangkan kira-kira kalau bertemu perkara yang simpel, mudah, kita mesti pakai logika. Tetapi kalau berjumpakan yang sulit, kompleks, kita mesti pakai perpaduan dua pertentangan. Dia tiada menyatakan dialektika, melainkan perpaduan dua pertentangan, yaitu perpaduan putih dan hitam, A dan non-A, yang menurut definisi Uberweg bermula tiada boleh terjadi. Begitu juga dalam perkara yang termasuk ke dalam daerah pertentangan. Maka kita lebih dahulu mesti tentukan dialektika dan logika masing-masingnya. Kalau ditanya dengan pasti, bagaimanakah putusan hakim terhadap Tuan Halal bin Fulus dengan petani tadi, kalau dipandang dari pihak kaum berpunya, maka kita boleh jawab dengan pasti, ya. Kalau sebaliknya ditanya dengan pasti pula, apakah putusan itu kalau dipandang dari pihak kaum tak berpunya? Kita juga bisa jawab dengan pasti pula, tidak. Kedua jawab itu pasti, cocok dengan logika. Ya itu ya, tidak itu tidak. Ya bukan tidak. A sama dengan A itu bukan non-A. Jadi dalam daerah yang pasti ini, yaitu dalam daerah salah satu pihak di antara dua pihak yang bertentangan, maka kita boleh menjalankan logika. Tetapi dalam bulatnya, abstraknya, pertanyaan tadi sudah tak bisa lagi diselesaikan dengan logika. Kita mesti lari kepada dialektika. Jadi kalau kita bertanya bulatnya saja, apakah putusan hakim tadi adil? Maka tiadalah lagi bisa dia jawab dengan ya atau tidak saja. Kita mesti jawab dengan ya dan tidak, dengan A dan non-A, kembar. Satu penjawab berdarah dialektika walaupun belum latihan juga menjawab pertanyaan semacam itu dengan pertanyaan pula. Dia bertanya dipandang dari pihak manakah adil atau tidaknya. Dalam pertanyaan yang semacam ini sudah terkandung jawab yang pasti pula. Buat pelaksanaan penghabisan, kita ambil perkara yang berkenaan dengan tempo. Memang tempo penting dalam semua persoalan. Bukan hanya saintis yang tajam, tetapi juga strategis, ahli perang yang maha tangkas, dan diplomat yang piawai atau ulung tiada boleh merupakan sang tempo. Buat contoh, tiadalah perlu kita panggil ke sini strategis ataupun diplomat. Marilah kita ambil barang biasa saja, seperti air. Kita tahu air dapat memutar roda kincirnya orang Minangkabau, tetapi air saja berapapun kuatnya dialirkan, tak bisa memutar roda lokomotif yang berat itu yang mesti menarik 10 atau lebih gerobak penuh muatan pula. Air itu mesti dimasak dahulu dalam ketelnya lokomotif tadi, sampai jadi uap. Uap ini dengan memakai kecerdikan teknik bisa memutar roda tadi terus-menerus dari Jakarta sampai ke Surabaya, kalau perlu 10 kali lebih jauh.
Jadi uap yang memutar roda lokomotif tadi bukan air, walaupun uap tadi berasal dari air. Dan air ini kalau dimasak cukup lama, jadi cukup membiarkan sang tempo bekerja, akan jadi air uap. Sekarang akan kita pakai kunci Uberweg buat menyelesaikan persoalan yang pasti seperti berikut. Bisakah air memutar roda lokomotif? Kita jawab dengan pasti tidak. Kalau sebaliknya ditanya dengan pasti juga, bisakah uap keluar dari kettle lokomotif kita tadi, yakni kalau cukup banyak memutar rodanya? Kita jawab dengan pasti pula, bisa. Kalau lokomotif rusak, tentu jawabnya pula rusak. Tetapi pada saat sang tempo di masa tempo belum lagi berkesempatan menjalankan kewajibannya, pada saat di masa air tadi sedang bertukar jadi uap, dan uap masih lekat pada air, di masa panasnya air tepat 100 derajat, di sini Uberweg gagal. Kalau kita pakai kunci Uberweg dan bertanya, bisakah uap kita semacam ini memutar roda lokomotif, kita tidak bisa jawab dengan iya atau tidak saja. Tetapi kita pakai kunci dialektika dengan menyelesaikan jawabannya dengan iya dan tidak, kembar. Tidak bisa yakni pada saat ini, pada satu saat, persis, tepat pada panasnya air 100 derajat. Pada saat ini, sang tempo belum beres lagi kerjanya, dan lokomotif masih mendesus-desus seperti naga marah, dan bung masinis masih menunggu dengan sabar. Tetapi belum habis perkataan tidak bisa tadi dikeluarkan dari mulut si penjawab, roda lokomotif sudah bergerak, seolah-olah membatalkan jawab tak bisa tadi dengan perkataan bisa. Jadi pada saat panas air persis, tepat 100 derajat tadi umpamanya, jawab pertanyaan kita mesti bisa dan tak bisa, ya dan tidak, kembar berpadu. Pada saat ini berkuasalah dialektika, A sama dengan non-A. Penjawab yang berdarah dialektika walaupun belum latihan juga tiada melupakan tempo dalam perkara yang berkenaan dengan tempo. Pertanyaan bisakah uap air dimasak memutar lokomotif akan dijawabnya dengan pertanyaan pula, sesudah berapa lama? Sesudah sang tempo dipastikan barulah bisa dipastikan iya atau tidaknya. Pada daerah inilah berlaku hukum logika, A sama dengan A bukan non-A. Pasal 3. Dialektika idealistis dan dialektika materialistis. Dahulu sudah kita sebutkan dua jenis dialektika. Juga sudah kita cantumkan sifat yang terutama dari kedua jenis itu. Yang pertama berdasarkan ide, pikiran belaka, impian belaka. Yang di belakang berdasarkan benda. Yang pertama dimonopoli oleh kaum yang memonopoli kekuasaan, harta, dan kecerdikan. Yang kedua memonopoli tindasan, kemiskinan, dan kegelapan. Yang diakui sebagai ahli dialektika berdasarkan pikiran pada zaman baru ialah Hegel. Nama, arti, dan cara dialektika itu memang sudah tidak asing lagi pada zaman Yunani. Tetapi di tangan Hegel, makna dan bentuknya sudah berlainan. Aristoteles, Heraklito, dan Demokrito yang digelari si gelap sebab mulanya orang tak mengerti uraian yang dalam dan dialektis itu, banyak memakai perkara itu. Di antara pemikir timur, baik di India ataupun di Tiongkok, ada juga yang sudah cakap memakai senjata berpikir ini. Tetapi sudah tentu berdasarkan kegaiban semata-mata. Hegel menyandarkan nama dan pengertian dialektika itu pada kata dialog, soal jawab, terutama dalam persoalan filsafat. Soal jawab dalam persoalan tentang hidup dan alam, life and universe, kuno Fischer yang dikutip oleh Plekhanov dalam buku Beberapa Dasarnya Marxisme berkata kira-kira, dengan bertambahnya umur dan pengalaman, maka pengetahuan manusia tentang hidup dan alam bertambah-tambah seperti pengetahuan dua pihak pada satu soal jawab yang hangat dan berguna. Soal jawab yang hangat dan berguna yang menambah pengetahuan kedua belah pihak inilah dialog. Semacam inilah yang tergambar di otak manusia yang dinamai dialektika. Dialektika di tangan Hegel pada abad ke-19, di mana sains, teknik, dan kesenian jauh berbeda dengan kebudayaan Yunani plus 2400 tahun dahulu, atau dengan Timur, sudahlah tentu lebih kaya dan lebih tersusun daripada dialektika Yunani atau Timur asli itu. Apakah perbedaan dan persamaan dialektika Hegel & Co. dan Marx, Engels & Co.? Saya ingat bukunya ialah Logika Jilid 1, tetapi saya lupa halamannya, di mana Hegel mendefinisikan dialektika yang kalau di-Indonesiakan berbunyi kira-kira, yang kita namakan dialektika ialah gerakan pikiran, di mana yang seolah-olah tercerai itu sendirinya oleh sifat sendiri, yang satu memasuki yang lain, dan dengan begitu membatalkan perceraian itu. Pertama,
dialektika itu masuk jenis gerakan pikiran, Geistige Bewegung. Buat Marx, dialektika itu bukanlah semata-mata gerakan pikiran, melainkan hukum dari Wirklich Logik der wirklichen Gegenstände, hukum berpikir sebenarnya tentang benda sebenarnya. Kata Engels juga berulang-ulang, bayangan gerakan benda sebenarnya itu di otak kita itu seolah-olah cermin membayangkan gerakan benda tadi, atau pikiran kita menerjemahkan gerakan di luar itu dengan bahasanya sendiri. Jadi, perbedaan terutama di antara dialektika Marx, Engels, Co. dan gurunya Hegel ialah Hegel menganggap gerakan pikiran itu sebagai gerakan ide semata-mata. Janganlah dilupakan absolut ide, maha rohani dari Hegel. Sedangkan Marx dan Engels menganggap otak itu seolah-olah cermin yang membayangkan gerakan benda sebenarnya yang ada di luar otak kita. Dalam perbedaan di antara kedua jenis dialektika adalah pula persamaan. Kedua pihak berdiri atas gerakan, bukan pada ketetapan. Kedua yang seolah-olah tercerai itu, menurut Hegel oleh sifatnya sendiri, yang satu memasuki yang lain, dan Getrenscheinende durch sich selbst, durch das was sich sinn, ineinander übergehen. Jadi, adil itu adanya karena ada dolim, yaitu berkenaan dengan tidak. Keduanya berseluk-beluk, yang satu mengenai yang lain. Oleh karena adil dan dolim tadi kena mengenai, memasuki, maka perceraian tadi terbatas. Yang berupa bercerai tadi jadi berpadu. A jadi non-A, yaitu padu dengan tidak. Pergerakan adil dan dolim di otak kita semacam itu juga diakui oleh Marx dan Engels. Di sini juga ada persamaan. Kedua pengertian yang berupa terpisah itu sebetulnya bisa berpadu. Tetapi oleh Marx dan Engels, perpaduan itu dianggap sebagai hasil perjuangan dua kelas yang nyata, ialah dua kelas dalam masyarakat. Perpaduan itu bukan terjadi dengan damai seperti diterjemahkan kebanyakan pengikut Hegel sendiri. Hegel sendiri seperti sudah dinyatakan, revolusioner terhadap kaum ningrat, tetapi reaksioner terhadap kaum tak berpunya. Perpaduan itu ialah sebagai hasil perjuangan, menurut Engels, sebagai hasil yang lebih tinggi derajatnya dari yang sudah, atau positive result. Negation der negation dari Hegel sendiri, pembatalan dari kebatalan, juga mempunyai derajat yang lebih tinggi dari tesis atau antitesis sendiri-sendiri. Tetapi pembatalan-kebatalan ini buat Hegel semata-mata berdasarkan pikiran, sedangkan buat Marx dan Engels, yaitu berdasarkan benda. Barangkali Thalheimer, yang pada masa belum ada perpecahan Stalin-Trotsky dalam kalangan komunitan, sebagai ahli komunis Jerman yang terkemuka, dalam salah satu tulisan mendefinisikan, dialektika itu bukanlah saja berbentuk ilmu berpikir, yakni ilmu tentang undangnya gerakan pikiran, melainkan ilmu dari undangnya alam dan sejarah bergerak. Yang di belakang inilah yang pertama dan di mukalah yang kedua. Definisi ini cocok dengan Engels bahwa undang gerakan alam dan sejarah itu ialah yang pertama itu terbayang di otak kita, seperti terbayang pada cermin. Oleh karena berbeda dasar yang dipakai kedua pihak pemikir dialektika itu, yang satu berdasarkan idealisme, yang lain berdasarkan materialisme, maka berbeda pula kedua pihak menerjemahkan kebenaran yang terkandung dalam beberapa kalimat di bawah ini. 1. Hegel, dialektika sama dengan metafisika, ilmu gaib. Dialektika materialistis, dialektika itu berdasarkan hukum gerakan benda sebenarnya dalam alam. 2. Hegel, absolut ide ialah pembikin benda yang nyata. Dialektika materialistis, absolut ide itu adalah satu abstraction, satu perpisahan impian dari gerakan di mana keadaan dan batasnya benda ditentukan. 3. Hegel, kemajuan sesudah diketahui pertentangan dan penyelesaian pertentangan ini dalam pikiran. Dialektika materialisme, pertentangan dalam pikiran ialah bayangan di otak kita, satu terjemahan dari pikiran kita tentang pertentangan dalam alam. Pertentangan benda dalam alam ini disebabkan pertentangan dasarnya. Dasarnya itu ialah gerakan. 4. Hegel, kemajuan ide, pikiran, itu mengemudikan kemajuan benda. Dialektika materialisme, kemajuan benda itu menentukan kemajuan pikiran. Sedikit keterangan. 1. Hegel menyamakan paduan dialektika itu dengan metafisika. Ini bukan saja pendapatan Hegel, tetapi pendapatan semua pemikir gegaiban. Dialektika ialah hukum berpikir berdasarkan pertentangan atas gerakan itu, asalnya dari dan berpadu dengan rohani, dengan yang maha kuasa. Buat ahli dialektika yang berdasarkan benda, hukum berpikir pertentangan yang mengandung seluk-beluk, tempo, dan gerakan itu tiada lain melainkan hukum gerakan benda pada alam kita yang membayang pada otak manusia seperti benda membayang pada cermin. 2. Hegel memulangkan semua benda yang nyata itu pada absolute ide.
Absolut ide itulah yang membikinnya seperti Mahadewa Rah menitahkan, memfirmankan semua benda yang ada. Buat ahli dialektika berdasarkan benda, absolut idenya Hegel itu tak lain, melainkan satu abstraksi. Satu perimpian. Lebih tegas lagi, satu pemisahan benda dan sifatnya. Pemisahan benda dan pikiran seperti dilakukan oleh David Hume. Pemisahan benda dengan gerakan inilah yang menentukan keadaan benda. Semua undang tentangan gerakan yang membayang dalam otak manusia itulah yang diabstrakkan, dipisahkan dari benda. Sebab satu-satunya orang itu fana, hidup dan mati, maka oleh ahli mistika dicarilah barang yang baka, tetap. Dari sinilah pemisahan abstraksi tadi berasal, bukan asalnya dari undang gerakan benda yang membayang pada otak kita, melainkan dari absolut ide, rohani, Maha Kuasa, Maha Dewa, Maha Buddha, dan sebagainya yang tak bergerak itu. 3. Menurut Hegel, maka kemajuan masyarakat kita ini berasal dari kemajuan pikiran semata-mata. Pikiran kita ini berjumpakan pertentangan dalam otak, umpamanya adil dan lalim. Dalam bahasa Hegel, ini berupa tesis dan antitesis. Adil dan anti-adil ialah lalim. Pertentangan ini diselesaikan dalam otak dengan mendapatkan pengertian baru sebagai sintesis, yakni peleburan dari tesis dan antitesis. Kita misalkan saja peleburan, sintesis itu, kemakmuran bersama. Pengertian kemakmuran bersama, yakni hasil pikiran yang didapat dalam otak ini, akhirnya memajukan benda, memajukan politik, ekonomi, didikan dan teknik, pesawat dari masyarakat. Menurut ahli dialektika yang berdasarkan benda, kejadian itu berlaku sebaliknya, bukan mulanya berlaku dalam otak semata-mata, melainkan permulaan dalam masyarakat. Pertentangan dalam masyarakat itu di antara yang berpunya dengan tak berpunya dipertajam oleh pesawat yang pesat majunya. Kemajuan teknik yang pesat itu menambah kaya dan kuasa yang kaya dan yang kuasa dalam masyarakat. Sebaliknya, menambah miskin dan lemahnya kaum tak berpunya. Perpaduan baru, sintesis itu didapat dalam masyarakat juga. Sintesis perpaduan baru itu berupa kepunyaan bersama atas perkakas menghasilkan buat mendapat kemakmuran bersama. Sintesis inilah yang membayang dalam otak. Akhirnya politik buat mendatangkan masyarakat baru berdasarkan kepunyaan bersama, buat kemakmuran bersama inilah yang mengemudikan kelas tak berpunya. 4. Menurut Hegel, kemajuan pikiran itulah yang mendorong kemajuan ilmu, seperti ilmu alam, kodrat, kimia, politik, ekonomi, sejarah, dan masyarakat sendiri. Contoh dengan 3 kesetaraan di atas, ahli dialektika berdasarkan benda berpendapatan sebaliknya. Kemajuan dalam masyarakat disebabkan kemajuan pesawat itulah, maka kecerdasan itu bertambah-tambah. Kalau kemajuan pesawat itu tak ada, maka otak seperti kepunyaan Aristoteles dan Demokritus tak bisa melampaui batas yang sudah dicapai oleh kedua manusia luar biasa ini. Pemikir besar di timur seperti Buddha Gautama di kaki Gunung Himalaya, Guru Kung di daerah Sungai Kuning, Ibnu Rushd di Granada, dan lain-lain, walaupun berapa cerdas dibandingkan dengan orang dalam tempo dan masyarakatnya, semuanya terpaut pada dibatasi oleh kemajuan pesawat dalam masyarakatnya. Otak cerdas semacam itu tentu akan mendapatkan hasil lain kalau dilatih dan dilaksanakan dalam zaman listrik kita ini. Cukuplah sampai di sini keterangan. Walaupun Hegel mendasarkan dialektika itu pada ide, pikiran tiadalah ia melupakan barang yang nyata. Tentu dia tiada bisa melupakan sebab sifat dialektika seperti didefinisikan Hegel sendiri, memasuki, kena mengenai, ineinander, übergreifen, yang berupa tercerai itu kena mengenai dan dengan begitu membatalkan perceraian. Sebab itu, meskipun absolut ide tadi, rohani tadi yang membikin yang nyata, pada salah satu tempat Hegel berkata, keadaan ekonomi itu menjadi sebab yang memakai pikiran sebagai perkakasnya. Jadi pada satu tingkat atau tempo, keadaan ekonomi tadi mengemudikan pikiran manusia. Di sini Hegel berjumpa dengan ahli dialektika atas benda. Sebab Hegel konsekuen terus memakai kena-mengena dalam pertentangan itu, maka hasil pemeriksaannya selalu mengambil perhatian. Feuerbach, sumbatan antara Hegel dan Marx sesudah melemparkan idealisme Hegel, melemparkan pula dialektika. Kurang hasilnya, jayanya dari bermula ketika ia masih memakai dialektika.
pun Marx tak meninggalkan pengaruh dan kepentingan pikiran. Pada satu tempat dia juga mengakui kepentingan pikiran itu, dengan pada satu tingkat, pikiran itu menjadi kodrat yang berlaku atas keadaan ekonomi. Marx tak melupakan seluk-beluk, kena-mengena, pukul baliknya antara pikiran dan benda, paham dan masyarakat, bahwa Marx itu otomatis, yakni cuma memperhatikan pengaruh benda atas pikiran, tidak sebaliknya pikiran atas benda. Ini datangnya dari anti-Marx yang pernah membaca atau cuma mendengarkan materialisme masa dahulu. Pasal 4. Matter dan ide. Apakah matter dan apakah ide itu dalam dialektika? Yang matter yang benda dalam ilmu bukti seperti dulu sudah kita katakan, yaitu yang mengenai panca indera kita. Jadi yang nyata, yang boleh dilihat, didengar, dikecap, diraba, dicium. Yang ide ialah bentuk pengertian atau pikiran kita tentang benda tadi dalam otak kita. Benda adalah di luar otak kita dan pikiran itu sebagai bayangan dari benda tadi ada dalam otak kita. Dalam hal hari-hari, mudahlah kita melaksanakan bayangan benda dalam otak kita. Bola itu berbentuk bulat dalam otak kita. Salju mengandung pengertian putih dan dingin dalam pikiran kita. Kinin mengandung pengertian pahit. Keroncong mengandung pengertian bunyi yang merdu. Namun berangsur-angsur terlaksanalah bayangan benda yang berhubungan dengan masyarakat dalam pikiran kita. Pertama, apakah benda dalam masyarakat itu? Apakah yang jadi condition? Benda yang penting jadi alat buat ada, dan terus adanya pikiran dalam otak kita itu. Dulu, acap kali. Benda yang determine artinya yang menentukan pikiran. Sekarang kata determine menentukan itu oleh ahli dialektika dianggap amat mekanis, amat berupa mesti. Berupa kalau ada bini sebab, mesti ada itu kejadian, kalau tak ada itu sebab, maka tak timbul pula kejadian itu akibat. Di sini rohani jadi berupa sebab dan jasmani jadi bikinan. Ahli dialektika sekarang memakai kata, nama pekerjaan, condition, artinya sebagai alat yang penting saja. Siapa yang pernah membaca karangan berdasarkan dialektika tentu sering bertemu dengan kalimat keadaan ekonomi itu jadi alat ada dan terus adanya pikiran itu. Jadi ekonomilah di sini yang dianggap sebagai benda. Ekonomi itu adalah terdiri dari beberapa tiang, bagian penting, seperti A. Produksi, penghasilan, B. Distribusi. 1. Sifat khususnya bumi dan iklim. 2. Bentuknya pesawat. 3. Keadaan ekonomi. 4. Kelas yang memegang politik negara. Keempat bagian inilah yang jadi benda. Memang semuanya barang yang nyata. Keempat bagian inilah yang jadi alat buat adanya pikiran atau pengertian tentang masyarakat itu. Apakah pula yang jadi bagian penting dari pikiran dalam otak itu sebagai bayangan dari benda masyarakat tadi? Ini terdiri dari perkara. 1. Psikologi, tata kodrat jiwa. 2. Impian, idaman manusia. Tata kodrat jiwa itu terbagi pula atas pengetahuan, perasaan, dan kemauan. Idaman atau impian itu terdiri atas perasaan atau sentimen cara berpikir dan pemandangan hidup. Dipasang menjadi kalimat dialektika, maka sekarang kita peroleh 1. Sifat terkhusus dari bumi dan iklim. 2. Bentuk pesawat. 3. Keadaan ekonomi. Dan 4. Kelas yang memegang politik negara. Keempat benda inilah yang jadi alat buat adanya. 1. Tata kodrat jiwa. Dan 2. Idaman. Atau keempat benda itulah yang jadi lantai dari bangunan pikiran. Atau keadaan masyarakat menjadi alat pikiran adanya paham masyarakat. Tetapi ini berupa formule, simpulan mekanis, seperti mesin, berupa uraikan Dr. Gorta, penulis historis materialisme, salah satu dari komunis Belanda yang sebelum bercerai dengan internasional ketiga dianggap sebagai teoritikus, ahli teori Eropa Barat. Marx biasanya membalikan perkara itu. Buat Marx, tidak saja keadaan masyarakat menjadi alat adanya paham masyarakat, tetapi paham tadi pada satu ketika membalik mempengaruhi masyarakat. Pada tingkat pertama, memang benda menentukan pikiran, tetapi sesudahnya itu, pikiran itu melantun, membalik mempengaruhi benda. Lebih dahulu hal ini sudah kita sebutkan, seperti pada Hegel juga pada kena-mengenanya benda dan pikiran. Cuma buat Hegel, ide, pikiran itulah yang pertama, sedangkan buat Marx ada sebaliknya. Yang pura-pura tahu atau tiada tahu perkara itu, ialah mereka yang berkepentingan buat memusuhi Marxisme. Nanti akan saya laksanakan kena-mengenanya benda dan pikiran itu dengan beberapa kutipan dari tulisan Marx sendiri. Sebelum pelaksanaan tersebut di atas itu saya lakukan lebih dahulu, saya mesti menguraikan satu perkara yang terkhusus yang Marx anggap seperti benda.
Oleh Feuerbach, pemikir yang berjasa besar buat materialisme dan buat Marx dan Engels terkecualinya, perkara ini tidak dianggap sebagai benda, melainkan sebagai ide. Perselisihan paham itulah yang menimbulkan tesis, simpulan Marx yang amat masyhur. Inilah karangan pusaka Marx tentangan hal filsafat yang saya ketahui, dan inilah pula susunan yang terutama dipakai oleh pemikir sejawatnya, co-creator Engels, Moring, dan DLL Marxisten. Yang jadi perselisihan antara Marx dan Feuerbach pada ketika itu ialah perkara yang dinamai Wirklichkeit, Sinnlichkeit ialah yang nyata itu. Tesis pertama maksudnya, kesalahan semua ahli filsafat sampai sekarang ini, diantaranya termasuk Feuerbach, ialah memandang yang nyata itu sebagai objek, buat peramatan saja, tidak sebagai Faktichkeit, perbuatan manusia, tidak sebagai praktik manusia. Beginilah maksud tesis bagian bermula, dan pertama. Jadi buat Marx, Menschlichkeit, Faktichkeit itu, perbuatan manusia mesti dipandang sebagai yang nyata. Jadi yang sebenarnya, Wirklichkeit, satu kenyataan sebagai benda. Perhubungan tani dan yang kalanya dengan tanah mesti dianggap sebagai benda. Tenaga yang keluar dari mata memandang-mandang bintang dari pelajar Indonesia ke Madagaskar atau Amerika Tengah lebih dari 2000 tahun dahulu, seperti juga pelajaran yang jauh dan berbahaya itu sendiri mesti dianggap sebagai yang nyata, yang sebenarnya. Bukan orang Indonesia, dan sampahnya saja mesti dianggap sebagai benda, tetapi begitu juga segala aksinya, pekerjaannya, dan perbuatannya. Bahwa aksi pekerjaan manusia itu benda yang nyata, tiadalah bisa dibantah sekarang, karena Faktichkeit kerja itu memang memakai energi, kodrat, labor, atau tenaga. Feuerbach memandang aksi manusia itu dari penjuru idealisme, dari penjuru pikiran semata-mata, sebab itu hasil pemandangannya juga abstrak, terpisah seperti hasil pemeriksaan Hume. Juga Feuerbach menghendaki yang nyata, tetapi dia tiada menganggap pekerjaan manusia itu sebagai yang nyata, yang sebenarnya Wirklichkeit, Sinnlichkeit. Sebab itu Feuerbach dalam bukunya bernama Das Wesen des Christentum, cuma Theoretisches Verhalten, perhubungan dalam teori yang suci, yang recht menschliche, yang cocok dengan kemanusiaan. Sedangkan praktik sehari-hari, pekerjaan atau kelakuan biasa Yahudi misalnya dianggap seperti kotoran Yahudi saja. Buat Marx, tentulah pekerjaan, kelakuan, perbuatan sehari-hari yang berhubungan dengan pencaharian hidup itulah yang nyata, yang sebenarnya. Bukan yang diimpikan dalam buku atau teori saja. Kotor atau bersihnya pekerjaan atau kelakuan Yahudi misalnya tergantung dari penjuru pemandangan. Juga tergantung dari keadaan hidup. Sebab Feuerbach tiada memandang pekerjaan manusia itu sebagai yang nyata, maka dia tinggal mengimpikan manusia yang suci, yang tercerai dari masyarakat, satu resi. Sedangkan Marx menganggap yang ada itu, pekerjaan manusia itu sebagai yang nyata, menuntut revolusi masyarakat dan ekonomi sebagai satu perjanjian buat manusia baru. Begitulah kira-kira makna tesis pertama itu, walaupun seluruhnya tesis itu sudah lebih dari 20 tahun dalam jembatan keledainya peringatan, saya tiada mau menyalin begitu saja ke dalam bahasa Indonesia. Salinan rapi satu persatu dari Jerman ke Inggris saja sudah susah. Dari Jerman ke Italia, boleh dibilang perkara mustahil. Apalagi dari Jerman ke Indonesia, satu bahasa timur. Selain kesusahan salin menyalin, juga kesusahan makna. Sepak terjangnya Marx menulis tentulah sepadan dengan sepak terjangnya pujangga Jerman dalam lingkungan kesusastraan dan filsafat Jerman. Sebab itu, saya ambil isinya saja dengan tambahan di sana-sini buat penjelasan. Perkara yang tiada berhubungan dengan masyarakat kita dan ketenagaan panjang yang susah dimengerti, saya singkirkan saja. Dan saya kira arti yang tepat tiada saya lupakan. Tesis kedua mempersoalkan apakah dalam berpikir itu adakah Gestanlichkeit, yang nyata kebendaan, kata Marx. Seterusnya adalah persoalan teori, tetapi melainkan persoalan praktik. Cuma dalam praktik, nyata atau tiada nyata, orang tahu manusia itu berpikir. Maksudnya Marx yang tentu saja pikiran yang membawa aksi, membawa kekuasaan seperti pikiran revolusioner atau pikiran yang berhasil membawa perubahan masyarakat seperti pikiran Edison dan lain-lain, bukan impian satu resi. Bagian akhir dari tesis ketiga juga berarti mengubah masyarakat dan Faktichkeit itu yang hanya boleh diartikan dengan aksi revolusioner, pekerjaan pemberabakan. Persoalan apakah manusia berpikir itu ada atau tiadanya Gestanlichkeit, kebendaan, kata Marx, seterusnya adalah hasil yang semata-mata skolastik, cara berpikir zaman tengah yang selalu dihubungkan dengan agama Kristen. Kita masih ingat, pada bagian bermula dalam buku ini, di sana pikiran itu berasal dari rohani dan jasmani. Dewa Ra yang kosong itu dengan firman-Nya pasah, bisa menimbulkan bumi, bintang, kodok, ular, ya apa saja benda Gestanlichkeit di alam kita ini. Filsafat Kristen pada zaman tengah yang mengasalkan pikiran manusia itu pada rohani, logosnya Plato, tentulah pula terganggu oleh persoalan, adakah pikiran manusia itu mengandung zat atau benda pula.
Pada tesis kelima, kekurangan Feuerbach dikemukakan lagi. Bunyinya tesis ini, Feuerbach yang tiada puas dengan berpikir terpisah, abstrak denken, lari ke yang nyata, tetapi dia tiada menganggap perbuatan pekerjaan manusia itu sebagai perbuatan yang praktis, dan nyata sebagai praktik Christis Faktigkeit. Tesis ketujuh menerangkan bahwa kehidupan itu sebetulnya praktis berdasarkan pekerjaan manusia nyata. Semua kegaiban tentang kehidupan itu bisa dilemparkan kegaibannya kalau praktek hidup sehari-hari dipelajari. Pendeknya, tak ada yang gaib. Semua berasal dan berurat pada penghidupan, mencari makanan, minum, dan kesenangan. Kegaiban yang terdapat ialah bikinan logika mistika belaka. Tesis ke-9 berarti materialisme kolot termasuk materialisme Feuerbach, yakni materialisme yang tak mengakui perbuatan manusia itu sebagai yang nyata, berpuncak pada pemandangan seorang individu pada masyarakat borjuis. Pemandangan semacam ini seperti pemandangan idealis Hume juga abstrak, terpisah dari masyarakat. Pada tesis ke-10, Marx mengambil kesimpulan yang penting. Menurut Marx, maka materialisme kolot itu ialah pemandangan borjuis yang individualistis, terpisah dari masyarakatnya. Sedangkan pemandangan materialisme baru berdasarkan masyarakat, berdasarkan seseorang dalam masyarakatnya bersama, kolektif. Akhirnya, pada tesis ke-11, pada tesis penghabisan, seperti biasa ia menutup karangannya dengan seruan gegap gempita, tidak saja lagi sebagai pemikir, tetapi sebagai pemimpin proletar dunia. Ahli filsafat sudah menerjemahkan dunia ini berlainan satu dengan yang lainnya. Yang terpenting ialah mengubah dunia ini. Jadi sebagai tesis penutup, Marx kembali lagi pada perbuatan Faktigkeit. Begitulah pentingnya perbuatan manusia itu sebagai benda dianggap oleh Marx, sehingga 8 tesis dari 11 tesis yang kita bicarakan di atas langsung berhubungan dengan perbuatan itu. 3 tesis sisanya dan sebagian dari beberapa tesis yang saya majukan di atas tiadalah langsung berhubungan. Sebab itulah di atas tiada pula kita uraikan maknanya. Kembali kepada perkara kena mengenanya, perkara perlantunan benda dan paham, maka di bawah ini saya coba memberi diagram, gambaran tentang perlantunan itu. Diagram 1. Tata kodrat jiwa, B. Idamanan. Paham, perbuatan, 1. Sifat bumi dan iklim, 2. Bentuk pesawat, 3. Keadaan ekonomi, 4. Keadaan politik. Keterangan, 4 perkara di bawah, 1, 2, 3, 4, yang dianggap benda menjadi dasar. 2 perkara A dan B menjadi gedung pikiran. Yang 4 di bawah membayang ke atas, kepikiran, lihat panah ke-1, pikiran melantun mengenai mengubah dasar dengan perbuatan, lihat panah kedua. Perbuatan ditaruh di antara benda dan pikiran, sebab memang perbuatan yang berhasil mesti berpadu dengan pikiran berhasil pula. Jadi perbuatanlah yang mempertalikan benda dasar dengan pikiran, yakni pada tingkat kedua. Pasal 5, pelantunan, masyarakat dan paham. Satu anak menjatuhkan bola dari tangannya ke tanah. Bola naik kembali memukul tangannya. Inilah yang saya maksudkan dengan melantun. Si anak memukul bola yang melantun tadi dengan telapak tangannya. Makin keras dia memukul, makin kuat perlantunannya. Begitulah kira-kira kena mengenanya benda masyarakat dengan pikiran manusia menurut dialektika materialisme. Ke dasar laut dekat Markui menjelang Ranggun, saya jatuhkan beberapa buku peringatan saya. Di dalamnya bermacam-macam catatan dari buku berdasarkan dialektika dan sains. Catatan itu mau saya pakai buat misal dalam buku seperti yang saya tulis sekarang. Dalam buku itu mesti banyak misal yang boleh saya pakai berhubungan dengan pasal seperti di atas. Tetapi yang sudah hilang semacam itu tentulah tiada berguna disesali lagi. Apalagi kalau nyata kehilangan itu dibayar dengan keselamatan diri saya. Seperti sudah saya bilang, pemeriksaan Dowane Rangun teliti sekali. Catatan yang dikumpulkan bertahun-tahun dari pelbagai macam buku, majalah, dan surat kabar, tentulah tiada bisa dikumpulkan kembali dengan segera. Tetapi walaupun ada hak untuk membaca kembali, pekerjaan itu tiada bisa dilakukan sekarang, sebab memangnya bermacam-macam buku itu tak ada, dan selama perang ini mustahil bisa diadakan lebih kurang dari 6 bulan, kalau uang ada pula. Buat pelaksanaan pasal di atas, saya terpaksa pakai cuma 3 catatan, yang saya anggap cukup buat maksud ini. Ketiganya cuma tersimpan dalam jembatan keledai peringatan saya sudah bertahun-tahun. Tiada hairan kalau sedikit mendapat perubahan. Baja pun berkarat kalau terlalu lama disimpan.
Pembaca yang terhormat tentulah akan berbaik hati memberi peringatan kepada saya. Dengan begitu, kesalahan boleh dibetulkan pada cetakan kedua. Misal pertama, pada tesis ketiga dari 11 tesisnya Marx, yang sebagian sudah saya sebut dahulu, kita berjumpa dengan perlantunan itu. Bagian itu kira-kira berarti ilmu materialisme yang mengatakan bahwa seseorang itu ialah hasilnya dari suatu masyarakat dan orang lain hasilnya masyarakat lain pula, lupa bahwa masyarakat itu hasil dari pekerjaan orang pula. Begitulah si pendidik dididik pula. Bagaimana tepatnya perlantunan itu digambarkan oleh tesis yang belum dikoreksi oleh Marx itu dan digali oleh co-kreatornya Frederick Engels. Mula-mula masyarakat itu menghasilkan satu bentuk orang. Seseorang yang berfaham begini atau begitu, berperasaan begini atau begitu, bertabiat begini atau begitu, dan akhirnya beridaman begini atau begitu. Akhirnya idaman itu, cita-cita itu menyala berkobar begitu keras dalam hatinya sehingga bisa menggerakkan pesawat kemauannya buat bekerja mengubah masyarakatnya. Dengan perbuatan revolusioner itu, timbullah pula masyarakat baru. Begitulah mula-mula masyarakat mendidik orang itu menjadi revolusioner dan akhirnya revolusioner itulah mendidik masyarakat itu sendiri jadi masyarakat baru. Perlantunan itu sudah berlaku, si pendidik dididik pula. Contoh semacam ini tentulah dengan gampang bisa digali dari sejarah dunia, terutama sejarah Inggris, Prancis, dan Rusia. Tetapi tak ada salahnya kalau kita meninjau ke masyarakat mereka yang di mata kita sekarang sangat turun derajatnya. Tiada sifat kita cuma mengemukakan yang busuk saja. Berabad-abad lautan utara yang dahsyat itu mengancam penduduk tanah rendah, lebih rendah daripada lautan Nederland. Berapa korban yang mesti diberi buat menduduki tanah berbahaya tetapi subur itu? Demikianlah sang samudra mendidik Belanda menjadi pelayar, penangkap ikan dan akhirnya penjajah yang berani, tabah dan insinyur air yang tak ada bandingannya di dunia. Setelah Belanda terdiri, maka kepintarannya dipakai buat menguasai lautan itu. Mereka tiada senang dengan daiknya, parti lautnya dan tanah subur yang dilindungi daik yang kukuh itu, melainkan dia dengan ilmu airnya yang tinggi, mengeringkan laut Zuiderzee menjadi provinsi yang baru. Misal kedua, Marx. Kodrat menghasilkan pesawat itu mempertinggi kekuasaan manusia atas alam kita ini. Ini membuat berhubungan baru antara manusia dan alam. Pada zaman Julius Caesar, orang Inggris bertabiat lain daripada orang Inggris zaman sekarang, zaman industri. Jadi, tabiat manusia itu memang tiada tetap. Beginilah salah satu catatan dari Karl Marx dalam buku Plekhanov Fundamentals of Marxism. Tak usahlah kita pergi ke negeri Inggris buat memeriksa arti yang lebih dalam dari kalimat di atas. Memang bangsa Inggris pada zaman Caesar tiada aktif seperti zaman industri ini. Mereka tiada memandang alam itu sebagai benda yang bisa dilubah, melainkan sebagai benda yang mesti dijunjung, disembah saja. Marilah kita ambil misal dari bangsa yang dekat pada bangsa Indonesia ini. Ialah bangsa Jepang. Belum selang berapa lama, bangsa Jepang cuma tunggu saja apa kemauan alamnya. Gempa bumi yang di sana maha dahsyat itu memang datang semau-maunya saja, tak bisa diketahui oleh Jepang zaman kolot. Selain dari berpangku tangan menunggu datangnya sang gempa, berterima kasih pada Yang Maha Kuasa kalau korban harta dan jiwa tiada lebih banyak dari yang dideritanya. Selain daripada berserah itu, Jepang kolot tiada bisa berlaku. Tetapi industri yang pesat majunya dan berhubungan dengan ini ilmu bukti dan pesawat yang pesat pula mengembangnya, mengubah tabiat bangsa Jepang dari orang penunggu berpangku tangan menjadi manusia menyingsingkan lengan baju, bersiap sebelum hujan. Sekarang rumah dan gedung didirikan menulut pesawat dan ilmu baru, dan datangnya gempa itu bisa diketahui dengan perkakas gempa. Di sini juga nyata pesawat itu mempertinggi kekuasaan bangsa Jepang atas alam itu. Juga nyata pesawat itu mengubah sifat pasif, penerima, menjadi aktif, penyerang. Gempa pada tingkat bermula mendidik orang Jepang menjadi ahli gempa. Pada tingkat kedua daerahnya gempa itu oleh ahli gempa dijadikan daerah. Di masa sang gempa walaupun belum lagi terbasmi, tetapi sudah berkurang, terkendali. Perlantunan juga berlaku di Jepang. Pada negeri yang dahulunya damai penerima dengan senyum seperti senyumnya bunga krisantium bangsa Sakura. Misal ketiga, Marx. Manusia itu dengan berlaku atas alam di luar dirinya sendiri, menukar alam itu dan akhirnya menukar dirinya sendiri. Dalam beberapa ratus tahun di belakang ini, penduduk Jawa tak peduli atas pimpinan bangsa lain atau tidak, sudah menukar Jawa berhutan rimba lebat menjadi kebun Asia. Dahulu Indonesia Jawa terkenal sebagai perantau,
pemindah, pelajar, dan pedagang sampai ke benua Afrika dan Amerika Tengah. Sekarang itu ternama sebagai penduduk Hongfast Blijf Zitten in zijn Desa, melekat pada desanya sesudah bermacam tipuan halus atau kasar dijalankan. Baru dia tinggalkan desanya buat pergi ke seberang. Sedangkan dahulu kala seberang ini dianggap tak berapa jauh dari dapurnya. Sekarang seberang itu berupa negeri entah berentah, entah di mana letaknya dan entah berapa jauhnya dari desanya. Tiada mengherankan pada zaman dahulu dia meninggalkan desa juga. Terutama juga sebab tiada jauh dari desa itu ada rawa yang selalu mengancam dia dengan penyakit demam kura atau hutan rimba yang penuh ular dan macan yang berbahaya kalau dilalui. Laut Jawa yang boleh dibilang tenang dan penuh ikannya, melambaikan ombaknya putih-putih memanggil dia mengombak mengayunkan dia ke pantai pulau lain di Indonesia, di mana penghidupan sebagai petani, penangkap ikan atau pedagang cukup memadai. Pulang balik dari pantai ke pantai menjadikan dia pelajar yang berani, cakap dan cinta pada ombak dan hawa laut. Dengan berangsur-angsur, ia menyeberangi kedua samudra besar di dunia ini. Dan seberang menyeberang itu menjadi kebiasaan yang tiada bisa lagi diceraikan dengan impian, idaman, serta pemandangan dunianya. Tetapi rawa, hutan, dan rimba beberapa abad di belakang ini sudah bertukar menjadi sawah, ladang, dan kebun. Pohon sawoh yang lebat buahnya, pohon manggis yang rindang itu di sudut rumahnya, sawah dengan padi yang menghidupkan pengharapannya dan akan bininya, bunyi gamelan yang menghentikan lelahnya, semuanya ini mengikat hati dan pikirannya pada desanya. Walaupun desanya sudah sesak padat, tanah dan terkanya tidak mencukupi lagi, dan kebun yang besar-besar bukan kepunyaan dia, dan tindakan dan isapan merajalela, tetapi hatinya masih terikat oleh desanya. Perubahan hutan rimba menjadi sawah, kebun tadi menukar penduduk Jawa umumnya, dari perantau menjadi pelekat desa. Tetapi perlantunan dialektika masih berlaku, dan syukurlah akan terus berlaku. Sekarang sudah kelihatan akibatnya. Dengan semuanya sendiri atau tidak, pada beberapa puluh tahun di belakang, ratusan ribu Indonesia Jawa terpaksa meninggalkan desanya buat pergi ke seberang. Di seberang, terutama Sumatera, mereka sekarang banyak jadi tani makmur, yang lebih sehat dan pintar dari kawan sejawatnya di desa Jawa. Di jalan dari Medan sampai ke Lampung saya bertemu dengan mereka, yang sekarang Hongfast terletak pula pada sawah ladang, rumah dan kebunnya yang baru, lebih besar dan lebih berhasil dari di Jawa. Banyak di antara mereka kalau pulang ke Jawa lekas pulang kembali ke Sumatera, karena tiada senang lagi pada desanya dulu. Banyak pula yang balik pulang ke seberang itu, walaupun dengan perahu layar saja. Kalau tiada susah seperti sekarang di bawah pemerintah bala tentara Jepang ini, dia akan membawa teman baru ke seberang itu. Desakan penduduk di Jawa yang bertambah dengan 500.000 setahun, pada hari depan akan menjadi persoalan. Pindah ke seberang itu, satu persoalan yang hangat dan penting sekali. Pemindahan itu kelak akan menukar semangat melekat pada desa itu jadi perantau seperti penduduk Jawa sebelum zaman Hindu, atau Minangkabau atau Bugis sekarang. Kita lihat pada perlantunan yang kedua. Jawa sebagai kebun Asia menyebabkan penduduk sesak. Penghidupan bertambah susah, dan pemindahan walaupun diadakan industrialisasi menjadi persoalan penting dan hangat. Pemindahan akan berangsur-angsur mengubah sifat melekat ke desa itu menjadi perantau. Mula-mula ke seberang, kemudian siapa tahu ke seluruh pelosok dunia seperti pada zaman besar bangsa Indonesia asli, yaitu zaman sebelum Hindu. Juga di sini penduduk Jawa menukar sifat alamnya dengan begitu menukar tabiatnya sendiri. Marx tiada perlu menukar lain lagi. 3 simpulan di atas saja sudah lebih dari cukup buat menggambarkan perlantunan antar benda dan pikiran dalam dialektika materialistik itu. Perlantunan antara benda masyarakat dengan pikiran atau paham manusia dalam masyarakat itu terang sekali. Tiada saja benda masyarakat jadi alat adanya pikiran itu, tetapi sebaliknya kelak pikiran atau paham manusia dalam masyarakat itu melantun jadi alat adanya masyarakat baru. Tuduhan bahwa dalam Marxisme pikiran itu semata-mata mekanis menerima saja, seperti mesin jalan kalau ada kodrat dan berhenti kalau kodrat atau uap dan listrik itu berhenti, tuduhan semacam itu tak berasasan sama sekali. Saya pikir perkataan kita perlantunan cukup jitu buat menggambarkan kena-mengenanya benda dan pikiran dalam masyarakat itu. Tanah dalam misal kita di atas tiadalah menerima saja bola yang dijatuhkan atau dipukulkan si anak, melainkan melantunkan bola itu kembali. Makin kuat datangnya bola itu, makin deras lantunannya.
Begitulah pikiran tadi tiada berhenti, berpangku tangan saja menerima bayangan masyarakat, seperti cermin menerima bayangan benda, melainkan melantun mengubah masyarakat itu sendiri. Pasal 6, benda, masyarakat, mengenai pikiran. Misal dari pasal ini banyak sekali. Di dalam penghasilan otaknya Karl Marx yang terutama, yang tetap akan jadi tanda peringatan dalam sejarahnya para ahli pikir dunia, ialah Das Kapital. Penuh contoh, di mana benda masyarakat itu menjadi alat adanya dan terus adanya pikiran itu. Banyak sekali contoh yang saya kumpulkan dalam buku peringatan yang dicemplungkan ke laut dengan merkui. Itu. Tetapi beberapa misal di bawah ini sudah cukup buat pelaksanaan itu. Dalam pasal filsafat sudah saya uraikan bahwa buat Hegel, absolute idea, rohani itulah yang membikin sejarah masyarakat manusia. Sedangkan buat Marx, pertarungan kelas dalam masyarakat itulah yang memajukan masyarakat itu dari tingkat ke tingkat yang lebih tinggi. Demikianlah, sejarah menyaksikan perubahan masyarakat perbudakan, Yunani, Romawi, berubah bertukar menjadi masyarakat feodalisme keningratan, Eropa pada zaman tengah dan Majapahit. Zaman feodalisme itu berubah, bertukar pula menjadi zaman kapitalisme, kemodalan yang masih umum sekarang. Sedangkan akhirnya, zaman setengah feodal dan setengah kapitalisme itu di Rusia pada tahun 1917 berubah, bertukar menjadi zaman sosialisme berdasarkan kolektivisme tolong-bertolong sampai ke zaman komunisme. Bermula pada zaman perbudakan, kaum budak itulah yang bekerja buat mengadakan hasil negara. Budak itu dianggap seperti benda mati atau sebagai hewan dipunyai manusia lain. Seperti barang yang dipunyai boleh pula dibeli atau dijual. Kaum serf pada zaman feodal tiadalah manusia yang boleh dibeli atau dijual lagi, tetapi mereka terikat pada tuan lord, ningrat, tuan kanah. Mereka bekerja buat tuan tanah itu. Selebih dari hasil yang perlu buat dipakainya dengan anak istrinya, mesti dipulangkan pada tuan tanah. Serf study tinggal di desa, dan gandengannya journeyman tinggal di kota. Journeyman ini terikat pada guildmaster, kepada dari kumpulan tukang yang mempunyai undang yang keras, dan kaum buruh pada zaman kapitalisme kita ini tiadalah boleh dijual atau dibeli seperti budak. Juga tiada terikat pada tanah atau kumpulan tukang seumur hidupnya. Mereka diakui merdeka oleh undang-undang negara. Mereka merdeka, menjual atau tak mau menjual tenaganya buat mencari penghidupannya dan anak bininya. Tetapi sebab dia tiada berpunya, tak mempunyai perkakas, tanah, atau modal sendiri buat bekerja jadi tuan sendiri, dia terpaksa menjual tenaganya pada mereka kaum modal yang mempunyai perkakas, mesin, atau modal, atau pada tuan tanah yang mempunyai tanah. Sebab persaingan mencari kerja daripada kaum tak berpunya keras sekali, harga tenaganya amat rendah sekali. Tetapi buat hidup, mereka mesti terima berapapun rendahnya harga tenaganya itu. Di sini mereka bekerja, kuatnya menurut kemauan kapitalis, dan lamanya menurut kemauan kapitalis juga. Dari hari ke sehari mereka menghasilkan dari harga tenaganya, dari gaji yang diterimanya dari kapitalis. Dilar lebih, Merfeld, Karl Marx itu semua masuk ke dalam kantong kapitalis, yang sehari ke sehari bertambah kaya dan bertambah kuasa. Pada zaman pekerja, zaman kolektivis, tenaganya tidak merdeka lagi buat dijual belikan. Tenaganya sudah dikumpulkan menjadi tenaga negara, yakni negara kaum pekerja. Begitu juga perkakas menghasilkan, seperti tanah, logam, bahan pabrik, bengkel, kereta kapal laut, kapal udara, gudang, dan lain-lain, tiada lagi kepunyaan seseorang atau kepunyaan satu kelas, melainkan sudah kepunyaan negara. Tenaga buat negara itu menggerakkan perkakas negara buat mendapatkan hasil untuk negara. Ialah negara pekerja. Pada zaman perbudakan, pertarungan itu terjadi antara budak dan tuan. Peraturan ini sengit sekali pada masyarakat Romawi. Pada zaman feodalisme, pertarungan itu berlaku antara serf melawan ningrat dan raja dan journeyman melawan guildmaster di sampingnya. Pertarungan itu berpuncak pada Revolusi Inggris pada pertengahan abad yang ke-17 dan pada Revolusi Besar di Prancis pada hampir penghabisan abad yang ke-18. Akhirnya, pada zaman kemodalan kita ini, pertarungan antara proleter dan kapitalis itu berlaku di Rusia pada tahun 1917. Ialah permulaan abad yang ke-20.
Walaupun semua macam pertarungan tadi bersifat pertarungan kelas juga, tetapi sebab sifat kelas di dalam masyarakat tadi bertukar, maka bertukarlah pula sifatnya pertarungan kelas itu dalam sejarah masyarakat itu. Pertarungan budak menentang tuan pada zaman masyarakat Romawi. Bertukar pertarungan serf dan journeyman melawan tuan tanah, serta raja dan tuan perkumpulan tukang dan pada zaman tengah. Pertarungan terakhir ini bertukar menjadi pertarungan proletar menentang kapitalis pada zaman kemodalan ini. Apakah perkara atau benda yang bertukar sifat masyarakat kelas dan akhirnya menukar sifat pertarungan kelas itu? Kata Marx, orang itu memasuki sesuatu penghasilan sosial, yakni masyarakat berdasarkan perhubungan yang tentu. Perhubungan ini ditentukan, yakni tidak bergantung pada kemauannya sendiri, oleh perhubungan menghasilkan. Jumlah semua perhubungan menghasilkan inilah yang menjadi susunan ekonomi. Di atas susunan ekonomi inilah berdirinya politik dan undang negara. Salinan bebas oleh penulis. Jadi orang yang lahir dan memasuki masyarakat perbudakan tadi, memasuki perhubungan yang ada pada masyarakat semacam itu, ialah perhubungan budak dan tuannya. Tiadalah bisa dia keluar dari perhubungan semacam itu. Begitu pula kalau dia memasuki masyarakat feodalisme, perhubungannya mesti terikat pada perhubungan feodalisme tadi. Lahir dalam masyarakat kapitalisme ialah buruh dan kapitalis, yang berpunya dan tak berpunya. Akhirnya kalau dia memasuki zaman komunisme, maka perhubungannya ialah perhubungan yang ada dalam masyarakat semacam itu pula, perhubungan satu pekerja dengan teman sejawatnya pekerja pula. Perhubungan dalam masing-masing jenis masyarakat tadi pasti, tetapi tiada ditentukan oleh kemauannya sendiri, melainkan bergantung pada cara menghasilkan umum dalam masyarakat ini, pada tenaga budak di zaman perbudakan, pada tenaga serf dengan perkakasnya di zaman feodalisme, atau pada tenaga buruh dan mesin tuannya di zaman kapitalis ini. Perhubungan satu kelas dengan kelas lainnya, satu golongan dengan golongan lainnya dalam pekerjaan menghasilkan, itulah yang menjadi susunan ekonomi. Jadi, susunan ekonomi dalam zaman perbudakan ialah perhubungan budak dan tuannya dalam hal menghasilkan. Perhubungan kaum buruh dan kaum bermodal dalam hal menghasilkan yang menjadi susunan ekonomi pada zaman kapitalisme ini. Akhirnya, menurut catatan di atas tadi, juga susunan ekonomi itulah pula yang menjadi dasar dari undang dan politik negara. Pada zaman feodalisme, susunan ekonomi dalam negara feodalistis itulah yang menjadi benda dasar undang dan politik dalam negara feodalis itu. Sedangkan dalam dunia modalan sekarang, susunan ekonomi ialah perhubungan buruh dan kapitalis dalam hal menghasilkan itulah pula yang jadi dasar dari undang dan politik dalam negara kapitalistis itu.